Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Rahmita, mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan inovasi pendidikan saya mengatasi kesulitan untuk mengemukakan pendapat anak saya di kelas dan bagaimana solusi saya mengatasinya. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir problematika dan inovasi pendidikan dasar. Siswa SD adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut periode intelektual, di mana pengetahuan anak bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia, keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Periode intelektual dapat berkembang dengan baik melalui pengetahuan yang diajarkan melalui lingkungan sekolah dengan bimbingan dari guru. Anak diajarkan untuk berpikir kritis, salah satu caranya melalui keberaniannya untuk berpendapat. Namun pastinya dengan siswa yang heterogen ada beberapa kendala. Salah satunya ketidakpercayaan dirinya untuk berani berpendapat saat belajar. Beberapa minggu awal duduk di kelas 4, lebih banyak siswa tidak berani berpendapat dengan kritis, sehingga guru perlu memotivasi dan merencanakan sistem pembelajaran dengan metode berbeda disesuaikan dengan kondisi peserta didik, serta memetakan tingkat intelektual awal peserta didik melalui tes diagnostik awal. Ketidakberanian peserta didik untuk berpendapat berhubungan dengan kepercayaan dirinya yang rendah. Sikap percaya diri adalah suatu keyakinan pada diri sendiri bahwa dirinya mempunyai kemampuan atau potensi. Biasanya orang yang rendah diri akan menganggap dirinya tidak memiliki kemampuan yang berarti atau minder. Menurut Pat Smith, bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan manusia sejati dengan memasukkan ajaran untuk berani. Tanpa keberanian kita tidak dapat berkreasi. Menurut Munandar, salah satu ciri orang yang kreatif yaitu bebas dalam menyampaikan pendapat. Jadi keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat di depan kelas merupakan bentuk kreativitas siswa dalam proses belajar mengajar. Hal senada dikatakan Anindawati Fatimah bahwa kemampuan mengemukakan pendapat adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau pikiran secara lisan yang logis tanpa memaksakan kehendak sendiri dan menggunakan bahasa yang baik. Menurut Prayitno, salah satu tujuan dari bimbingan kelompok adalah mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Purwanto, yakni yang terdiri dari diri sendiri, diantaranya kematangan dan pertumbuhan, kecerdasan atau inteligensia, latihan dan ulangan, motivasi, pribadi yakni fisik dan kesehatan. Selain itu, ada faktor di luar individu yang disebut faktor sosial, diantaranya keluarga dan keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, serta motivasi sosial. Kebutuhan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui oleh guru sekolah dasar diantaranya. Yang pertama, siswa SD itu senang bermain. Jadi anak ini suka permainan sehingga guru menampilkan pembelajaran melalui permainan. Yang kedua, siswa SD ini senang bergerak. Ya, bergerak sebagai puncak kulminasi dari pengaktifan maksimal sistem motorik halus dan kasar, sehingga membuat siswa SD aktif bergerak. Yang ketiga, siswa SD menyukai pekerjaan berkelompok. Sebagai dasar memiliki pergaulan yang baik dengan teman sebayanya. Yang keempat, siswa SD menyukai peragaan langsung. Kemudian, menurut Deris and Slepin, Teams Game Turnamen atau TGT yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dengan cara mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan memahami materi sebelum berkompetisi dengan kelompok lainnya. Menurut Huda, metode TGT ini lebih menekankan pada evaluasi individu, materi akademik yang sudah dirancang, dan membawa ruang kompetisi secara individual ataupun kelompok untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
Teams game turnamen menggunakan turnamen akademik dan menggunakan sistem kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara. Apa tujuan TGT? Di antaranya menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar, menumbuhkan jiwa berani menghadapi tantangan, menumbuhkan sikap tenang atau tidak merasa tertekan, dan kerjasama saling membantu. Menurut Slevin, ada 5 komponen dalam pembelajaran kooperatif metode TGT ini, diantaranya melalui presentasi kelas, yang kedua membentuk kelompok belajar, yang ketiga permainan atau games, keempat turnamen, yakni pembagian siswa berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah, dan terakhir penghargaan kelompok. Contoh presentasi kelas dengan membentuk kelompok bersifat heterogen, fungsi khususnya untuk mempersiapkan kelompok bekerja optimal, sedangkan fungsi umumnya mendalami materi bersama teman sekelompoknya. Permainan, dalam permainan ini kita menyajikan pertanyaan-pertanyaan inklusif atau terbuka. Yang kedua, konten atau isi relevan sesuai materi yang telah dipresentasikan oleh guru. Kemudian turnamen. Turnamen adalah struktur di mana permainan berlangsung, yakni masing-masing kelompok mewakili kelompoknya, sesuaikan dengan kemampuan intelektualnya, tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir adalah penghargaan kelompok berupa pemberian tanda bintang ataupun hadiah lainnya dengan pembagian kategori. Ada super team nilainya 100, great team jika nilainya 85 sampai 95, dan good team nilai di bawah 85. Kita diajarkan untuk kritis mengemukakan pendapat. Hal ini diajarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Rajin belajar, menuntut ilmu, supaya jadi anak yang pintar dan juga cerdas. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, agar tercapai harapan juga cita-citamu. Sangatlah senang, rajin belajar. Demikianlah video pemaparan saya kali ini tentang bagaimana mengatasi solusi pada anak didik saya yang tidak berani untuk mengemukakan pendapat di kelas. Dan semoga video ini bermanfaat untuk khususnya kepada rekan-rekan pendidik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.